Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Nurul Ramadhani dengan NIM B1B1200044 dari kelas A jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sikap dan Kepuasan Kerja. Yang pertama, komponen utama sikap. Sebelum masuk pada komponen utama sikap, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu sikap. Sikap atau attitude adalah pernyataan-pernyataan evaluatif, baik menyenangkan atau tidak menyenangkan, mengenai objek, orang, atau peristiwa. Sikap terdiri atas 3 komponen utama, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen perilaku. Yang pertama, komponen kognitif, yaitu opini atau segmen kepercayaan dari suatu sikap, atau lebih singkatnya kita sebut evaluasi. Contohnya seperti atasan saya memberikan promosi pada rekan kerja yang kurang pantas mendapatkannya dibanding saya. Atasan saya tidak adil. Komponen yang kedua yaitu komponen afektif, yaitu segmen perasaan atau emosional dari suatu sikap. Contohnya seperti saya tidak menyukai atasan saya. Komponen yang ketiga yaitu komponen perilaku, yaitu sebuah maksud untuk berperilaku tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Atau lebih singkatnya kita sebut dengan tindakan. Contohnya seperti saya akan mencari pekerjaan lain. Apakah perilaku selalu mengikuti sikap? Festinger mengusulkan bahwa kasus sikap mengikuti perilaku mengilustrasikan efek disonansi kognitif atau cognitive dissonance, yaitu setiap ketidakcocokan antara 2 atau lebih sikap atau antara perilaku dan sikap. Riset terkini lainnya menunjukkan bahwa sikap memprediksi perilaku di masa depan dan menguatkan pendapat Festinger bahwa variabel moderasi dapat memperkuat hubungan tersebut. Variabel moderasi, moderator yang paling kuat dari hubungan sikap adalah pentingnya sikap itu, korespondensinya dengan perilaku, aksesibilitasnya, keberadaan tekanan sosial, dan apakah seseorang memiliki pengalaman langsung dengan sikap itu. Selanjutnya yaitu sikap kerja yang utama. Baik, yang pertama kepuasan kerja atau job satisfaction, yaitu suatu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi dari karakteristik-karakteristiknya. Seorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan yang positif mengenai pekerjaannya, sedangkan seseorang dengan level yang rendah memiliki perasaan negatif. Yang kedua yaitu keterlibatan kerja atau job involvement. Tingkat di mana seseorang mengidentifikasi dengan sebuah pekerjaan, secara aktif berpartisipasi di dalamnya, dan mempertimbangkan kinerja penting bagi nilai diri. Pekerja dengan tingkat keterlibatan kerja yang tinggi mengidentifikasi secara kuat dan benar-benar peduli dengan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Yang ketiga yaitu komitmen organisasi atau organizational commitment, yaitu tingkat di mana seorang pekerja mengidentifikasi sebuah organisasi, tujuan dan harapannya untuk tetap menjadi anggota. Seorang pekerja mengidentifikasi sebuah organisasi, tujuan serta harapannya untuk tetap menjadi anggota. Yang keempat yaitu dukungan organisasi yang dirasakan, atau perceived organizational support, atau SOP, yaitu tingkat di mana para pekerja mempercayai organisasi, menilai kontribusinya, dan peduli mengenai kesejahteraan mereka. Pekerja dengan persepsi SOP yang kuat lebih cenderung memiliki tingkat perilaku kewargaan organisasi yang tinggi, tingkat keterlambatan yang rendah, dan layanan pelanggan yang lebih baik. Yang terakhir yaitu keterlibatan pekerja atau employee engagement, yaitu keterlibatan seorang individu, kepuasan dan antusiasme terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Pekerja yang sangat terlibat memiliki gairah dalam pekerjaannya dan merasakan hubungan yang dalam dengan perusahaannya dengan
sedangkan pekerja yang tidak terlibat telah keluar secara esensial, menghabiskan waktu tetapi bukan energi atau perhatian pada pekerjaannya. Selanjutnya yaitu respon pekerja terhadap ketidakpuasan. Respon yang pertama yaitu kesetiaan, secara pasif tetapi optimis menunggu kondisi membaik. Selanjutnya suara, secara aktif mencoba untuk memperbaiki kondisi. Respon yang ketiga yaitu keluar, perilaku untuk meninggalkan organisasi. Respon yang terakhir yaitu pengabaian, membiarkan kondisi-kondisi itu memburuk. Jika perilaku konstruktif secara aktif, maka respon yang dihasilkan yaitu suara. Sedangkan jika perilaku konstruktif secara pasif, maka respon yang dikeluarkan yaitu kesetiaan. Dan jika perilaku destruktif secara aktif, maka respon yang dihasilkan yaitu keluar. Sedangkan jika perilaku destruktif secara pasif, maka respon yang dihasilkan yaitu pengabaian. Baik, selanjutnya kepuasan dan ketidakpuasan kerja di tempat kerja. Yang pertama yaitu kepuasan kerja dan kinerja. Pekerja yang bahagia lebih mungkin merupakan pekerja yang produktif. Saat kita mengumpulkan data kepuasan dan produktivitas untuk organisasi secara keseluruhan, kita menemukan bahwa organisasi dengan lebih banyak pekerja yang lebih puas cenderung lebih efektif dibandingkan dengan organisasi yang lebih sedikit. Yang kedua, kepuasan kerja dan OCB, atau Organizational Citizenship Behavior. Pekerja yang puas seharusnya akan kelihatan berbicara positif mengenai organisasi, membantu yang lain, dan melebihi ekspektasi normal dalam pekerjaannya, mungkin karena ingin membalas pengalaman positifnya. Yang ketiga yaitu kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Manajer organisasi jasa harus lebih peduli untuk menyenangkan para pelanggan. Wajar untuk bertanya apakah kepuasan pekerja berhubungan dengan hasil pelanggan yang positif. Bagi para pekerja di lini depan yang memiliki kontak teratur dengan pelanggan, jawabannya adalah iya. Yang keempat yaitu kepuasan kerja dan absen. Yang kelima, kepuasan kerja dan perputaran pekerja. Hubungan antara kepuasan kerja dan perputaran pekerja lebih kuat dibandingkan antara kepuasan dan absen. Riset terkini menyatakan bahwa manajer yang berusaha menentukan siapa yang mungkin akan pergi harus fokus pada tingkat kepuasan kerja sepanjang waktu, karena tingkatan itu sungguh berubah. Yang keenam yaitu kepuasan kerja dan penyimpangan di tempat kerja. Ketidakpuasan kerja dan hubungan antagonis dengan rekan kerja memprediksi beragam perilaku yang tidak diinginkan organisasi, termasuk penyalahgunaan zat terlarang, mencuri di tempat kerja, sosialisasi yang kurang, dan keterlambatan. Yang ketujuh, manajer sering tidak paham. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekeliruan dalam penyampaian materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.